Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Dari kelompok 2 akan memberikan materi proposal kualitatif. Dengarkan dulu ya. Materi proposal kualitatif dari kelompok 2 yang berjudul Analisis Cedera Olahraga dan Pertolongan Pertama Pemain Sepak Bola. Studi kasus Liga Spring Hill putaran kedua Pengcap PSSI Surabaya 2014. Yang saya angkat dari Ervan Nur Arinda dan dipresentasikan oleh saya Bagas Nuhoyi, Adika Rosiana, dan Bayu Singge. Oke, untuk yang pertama kita ke bab 1. Bab 1 di latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah yaitu tentang persoalan yang melatar belakangi seorang peneliti untuk mengangkat suatu masalah. Nah, pada proposal kali ini untuk latar belakang masalah yaitu yang pertama PSSI Surabaya itu membentuk tim amatir. Di sini PSSI Surabaya membuatkan sebuah liga yang bergulir tentunya di Surabaya ya, di Surabaya dan sekitarnya, yang dimainkan oleh tim-tim amatir sekitarnya. Lalu kompetisi ini itu dilaksanakan dengan sistem home dan away. Sehingga kalau dilaksanakan sistem home dan away, diharuskan untuk tim-tim harus mempunyai lapangan ya. Dan tentunya kalau di Surabaya itu kan tidak semua lapangan itu bagus-bagus. Pasti juga ada yang bergelombang, ada yang beroncal-beroncal, ada yang jeglongan, seperti itu. Nah, itu akan tentunya membuat pemain-pemain mengalami cedera dalam ketika melakukan pertandingan, itu kemungkinan besar bisa menjadikan cedera. Nah, jika cedera itu tidak ditangani dengan benar, maka cedera yang dialami itu akan bertambah parah. Karena kan sepak bola itu kan body kontak secara langsung. Nah, maka dari itu untuk sang peneliti itu tertarik untuk melakukan penelitian tentang cedera olahraga dan pertolongan pertama. Jadi itu untuk latar belakang masalahnya. Untuk yang kedua, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yaitu yang pertama, apa sajakah macam cedera olahraga? Lalu yang kedua, bagaimana pertolongan pertama cedera olahraga? Lalu yang ketiga, apa penyebab cedera olahraga? Kemudian yang terakhir, bagaimana pencegahan cedera olahraga? Itu untuk identifikasi masalah ya. Jadi yang akan kita bahas nanti seputaran ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Batasan masalah yaitu perlu kita batasi untuk pembahasannya di seputaran cedera olahraga. Jadi materi akan kita batasi agar tidak meluas. Yang pertama, macam cedera olahraga. Kedua, pertolongan pertama cedera olahraga. Yang ketiga, penyebab cedera olahraga. Yang terakhir ada pencegahan cedera olahraga. Oke, next. Cepat aja kita. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apakah macam cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua?
Yang kedua, apa penyebab cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua? Yang ketiga, bagaimana pertolongan pertamanya pada cedera olahraga di Liga Spring Hill putaran kedua? Dan yang terakhir, bagaimana cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua? Itu untuk rumusan masalah yang meliputi 5W 1H. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui macam cedera olahraga pada Liga Spring Hill putaran kedua. Kedua, mengetahui penyebab cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua. Yang ketiga, mengetahui pertolongan pertama cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana penanganan cedera olahraga pada pemain Liga Spring Hill putaran kedua. Nah, ini untuk tujuan dari penelitian yang akan kita bahas di cedera olahraga dan pertolongan pertama pemain sepak bola. Selanjutnya, manfaat. Ini dang-dangi. Manfaat penelitian. Nah, yang pertama ini manfaatnya kita bagi menjadi kami bagi menjadi 3 ya. Di kelompok 2 ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama, bagi PSSI Surabaya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap gangguan cedera olahraga. Jadi ini bisa digunakan untuk evaluasi jika mengadakan turnamen-turnamen yang mendatang. Kedepannya nanti biar ada evaluasi. Yang kedua, bagi peneliti yaitu dapat mengetahui secara jelas mengenai cedera olahraga dan pertolongan pertama pada sepak bola. Yang terakhir, bagi pembaca manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah pemahaman tentang cedera olahraga dan pertolongan pertama pada sepak bola. Oke, ini untuk manfaat penelitiannya. Kita ke bab 2. Oke, bab 2 landasan teori yang akan disampaikan teman saya. Monggo untuk Mas Adika. Oke, terima kasih Mas Bagas untuk menjelaskan bab pertama, dan saya di sini akan meneruskan untuk bab kedua. Bab kedua, landasan teori, definisi sepak bola. Definisi sepak bola merupakan permainan beregu. Masing-masing regu berdiri dari 11 pemain, salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruh dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan dengan lengan di daerah tendangan hukumannya. Dalam perkembangannya, permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan, outdoor, dan di dalam ruangan. Sucipto DKK 2007 sepak bola merupakan cabang olahraga yang membutuhkan keberanian diri serta sportivitas tinggi. Karena dalam sepak bola sering terjadi kontak fisik yang dapat berakibat fatal bagi dirinya maupun orang lain serta bagi tim secara umum. Dalam permainan sepak bola diperlukan teknik dan kondisi yang baik agar permainan dapat berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya adalah cedera olahraga. Cedera olahraga menurut Sudijan Joko 2007, yakni cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Kegiatan olahraga yang sekarang yang terus dipacu untuk dikembangkan dan ditingkatkan bukan hanya olahraga prestasi atau kompetisi, tetapi juga olahraga untuk kebugaran jasmani secara umum. Yang selanjutnya ada macam-macam
cedera olahraga. Yang pertama, memar. Pada masa penyembuhan, warna hitam atau kebiruan tadi akan merubah menjadi hijau atau kuning. Penyebab memar itu sendiri adalah akibat dari benturan dari benda tumpul sehingga dapat menyebabkan trauma yang berupa memar. Yang kedua, kram otot. Kram otot adalah tertariknya atau kontraksi otot yang sangat hebat tanpa disertai adanya relaksasi sehingga mengakibatkan rasa sakit yang sangat hebat. Penyebab pasti dari kram otot belum bisa diketahui, namun kemungkinannya yaitu dehidrasi, kadar garam dalam tubuh rendah, kadar karbohidrat rendah, otot dalam keadaan kaku badan, kurangnya pemanasan. Yang ketiga, dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi terdapat komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada atlet adalah dislokasi sendi bahu dan sendi pinggul atau paha. Selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya, penyebab cedera olahraga. Yang pertama, faktor intrinsik yang meliputi umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, warming up, recovery, periode, kondisi fisik yang fit, keseimbangan nutrisi, hal-hal yang umum. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik di sini yaitu peralatan dan fasilitas yang tidak sesuai dengan sehingga mengakibatkan cedera. Yang ketiga, faktor karakter. Dari olahraga tersebut, setiap cabang olahraga mempunyai tujuan tertentu dan cedera yang dialami juga bermacam-macam, maka dari itu semuanya harus diketahui sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya, mencegah dan mengatasi cedera olahraga. Menurut Raharjo 1992-16, beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemain dalam melakukan latihan adalah yang pertama, pemanasan. Pemanasan merupakan usaha persiapan otot-otot untuk melakukan gerakan yang sesungguhnya yang membutuhkan waktu 15-20 menit. Yang kedua, kekuatan dapat dicapai dengan latihan isotonik, isometrik, dan isokinetik. Untuk menghasilkan kekuatan yang diinginkan, maka dalam latihan tersebut harus memperhatikan intensitas latihan, macam latihan, frekuensi latihan, dan lama latihan. Yang ketiga, pendinginan. Gerakan pendinginan sama dengan waktu mulai latihan, yaitu gerakan peregangan. Salah satu prinsip utama dalam pengobatan cedera adalah dengan regen. Yang pertama, rest, istirahat. Istirahat adalah penting karena jika latihan tidak dilanjutkan atau melakukan aktivitas lain dapat memperluas cedera. Yang kedua, pendinginan dapat mengurangi pendarahan dari pembuluh darah pada tempat cedera. Karena pendinginan menyebabkan pembuluh darah di tempat cedera berkontraksi atau menyempit. Yang ketiga, compression, penekanan. Penekanan membatasi pembengkakan. Untuk penekanan, pembalut elastik dengan kuat di atas es di sekitar daerah cedera. Yang keempat, elevation, peninggian. Letakkan tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung. Ini memanfaatkan gaya berat untuk membantu cairan yang berlebihan. Program race ini dapat dikerjakan sampai selama 24 jam.
Bila tidak ada penyembuhan, kirim ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Menurut Paul M. Taylor 1997, 31, yang pertama, head atau hot, pemberian balsam atau kompres air panas justru akan meningkatkan pendarahan. Kedua, alkohol akan meningkatkan pembengkakan. Ketiga, running atau eksersis atau mencoba latihan terlalu dini akan memperburuk cedera. Masas pemijatan tidak boleh diberikan pada masa akut karena merusak jaringan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Singgih. Ya, terima kasih Mas Adika dan Mas Bagas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskripsi populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini terdiri dari 16 tim yang mengikuti Liga Spring Hill putaran 2. Yang selanjutnya, yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 tim yang masuk semifinal dan final Liga Spring Hill. Setiap tim terdiri dari 11 pemain inti. Karena pemain inti tersebut telah melaksanakan pertandingan lebih banyak dan resiko terjadi cedera lebih besar. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 44 pemain. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, verifikasi proposal tempat kampus FIK UNESA 7 Maret 2014. Yang kedua, ujian proposal tempat kampus FIK UNESA 27 Maret 2014. Yang ketiga, survei PSSI Surabaya tempat Gelora 10 November Tambak Sari tanggal 31 Maret 2014. Yang keempat, ambil data angket pemain PS Fajar di lapangan Karangan 14 Mei 2014. Yang kelima, ambil data angket pemain Mitra Surabaya di lapangan Koral pada 15 Mei 2014. Yang selanjutnya yang keenam, ambil data angket pemain Suryanaga tempat Mes Suryanaga tanggal 16 Mei 2014. Yang ketujuh, ambil angket pemain Putra Indomaret tempat lapangan Karangan tanggal 17 Mei 2014. Yang selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen berupa angket tertutup. Angket adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengungkap informasi baik menyangkut fakta atau pendapat. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik mengambil data yang digunakan adalah dengan cara observasi dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencarian kerja yang pada objek penelitian atau maksum 2021-27. Yang kedua, dokumentasi menurut maksum. Pengertian maknai dengan penggunaan istilah dokumentasi dalam konteks kepanitiaan yang bersentuhan dengan foto dan potret memotret. Selanjutnya, teknik analisis data.
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan cedera olahraga dan pertolongan pertama pada pemain Riga Spring Hill putaran 2 Pengcap PSSI Surabaya 2014. Adapun penghitungan angket dan persentase menggunakan skala Likert. Selanjutnya, hasil jawaban dikalikan skor sesuai dengan ketentuan Likert sebagai berikut. Pernah P sama dengan 4. Seringkali SK disingkat SK 3. Kadang-kadang disingkat KD. Tidak pernah disingkat TP. Setelah memperoleh hasil jawaban dan mengetahui jumlah skor hasil jawaban, kemudian dipresentasikan menurut skala Likert pada tiap jawaban dengan rumus berikut. Jumlah skor kali 100% jumlah skor ideal atau skor tertinggi. Sesudah diperoleh presentase tentang tiap jawaban pada tiap item, kemudian dibuat skala untuk menentukan batasan dari hasil presentase jawaban. Adapun skalanya sebagai berikut. Angka 0% kurangi 20%. Sangat lemah. Wih, Angka sampai nggih. 0% sampai 20. Oh, ya. 21% sampai 40%. Atau dikatakan lemah. Angka 41% sampai 60% bisa dikatakan sedang. Angka 61% sampai 80% bisa dikatakan kuat. Angka 80% sampai 100% dikatakan sangat kuat. Ya, terima kasih presentasi itu dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator Mas Bagas. Terima kasih untuk kelompok saya, Adika sama Bayu Singgih. Untuk materi proposal kualitatif kali ini semoga bermanfaat. Dan kami dari kelompok 2 apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau tanya, Mas. Mas mau tanya. Mas mau tanya. Memang ada sesi tanya jawab apa enggak ini? Nomor 1 tadi nggak ada sesi tanya jawab kok. Kita